Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar sosialisasi Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2025. Narasumber dari Kepala Bidang Disdikbud, Grace Linda Yoko, Jinrolo Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Nur Hadi dari Inspektorat dan Niketut Kabeningsi sebagai moderator. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Purnama Sinaga. Diikuti 100 guru perwakilan sekolah SD dan SMP di Kota Jayapura. Dalam sosialisasi ini, para guru mendapatkan pembekalan tentang pelestarian bahasa daerah di sekolah yang mulai terancam punah, sekaligus persiapan lomba Festival Tunas Bahasa Ibu yang akan digelar pada 11 hingga tanggal 12 September mendatang. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Jayapura, Grace Linda Yoko, menjelaskan festival ini mempertandingkan berbagai kategori. Untuk tingkat SD, lomba meliputi pidato, mendongeng, dan membaca puisi. Yang perlu untuk kita lestarikan, terus tanggung jawab pemerintah yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pelestarian bahasa daerah, revitalisasi dan pendokumentasian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, itu kita sampaikan. Dan ini daerah itu instansi teknis ya di Dinas Pendidikan, tapi tanggung jawab besar ada di guru-guru dan mereka yang langsung berhadapan dengan siswa. Kita harap siswa ini, guru-guru ini kan orang-orang pintar ya, mereka akan bisa untuk menerjemahkan itu, mengajarkan anak-anak bahasa dan menyiapkan mereka untuk mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu dengan kategori untuk SD, lomba pidato, lomba lomba mendongeng dan lomba puisi. Sedangkan untuk SMP lomba nyanyi tunggal, lomba stand up komedi dan tulis baca cerpen seperti itu. Dan sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa lokal di mana sekolah itu berada. Jadi kita ini ada 5 bahasa, itu bahasa Kai Batu Kai Pulo, bahasa Tobati Engros, bahasa Sko, bahasa Nafri, bahasa Sentani. Sementara bahasa Tobati Engros tidak kita ikutkan dalam lomba karena 2023 dan 2024 kita lomba dengan bahasa Tobati Engros. Jadi untuk tahun ini kita lomba dengan 4 bahasa, yaitu bahasa Sentani, bahasa Sko, bahasa Kai Batu Kai Pulo, dan bahasa Nafri. Sementara itu, salah satu peserta menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan yang berupaya melestarikan bahasa ibu di sekolah Kota Jayapura. Ia mengakui sebagai anak kampung Sko sampai sekarang belum bisa bahasa Sko dengan baik dan benar. Selamat siang semua. Nama saya Luka Bebila, asal sekolah dari sekolah. Iya, pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih buat Dinas Pendidikan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang sudah membuat kegiatan ini. Saya sangat apresiasi dan senang sekali. Yang saya mau tanyakan di sini, lomba kegiatan festival bahasa ibu ini sangat baik. Untuk saya sendiri secara pribadi saya apresiasi banyak sekali karena saya sebagai anak kampung, khususnya Skowi, saya sampai sekarang belum bisa berbicara bahasa dengan baik. Jadi bahasa Sko, seperti tadi kita punya bapak yang di depan Bapak Kiai sampaikan, kita memang bahasa Sko itu sangat sulit sekali. Kita salah kata, salah ucap, kita bisa bicara yang kurang bagus. Itu bahasa Sko. Dan saya sampai sekarang kadang-kadang saya mau ucap, saya takut bicara itu bagaimana. Dengan baik dan benar. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jinrolo menyampaikan faktor lingkungan, berinteraksi penggunaan bahasa kehidupan hari-hari yang lebih baik. Yang kedua, lingkungan yang homogen. Itu akan mempertahankan bahasa pada lingkungan di mana masyarakat atau orang tersebut berada. Tapi disadari benar bahwa di kota ini
masyarakatnya heterogenitas tinggi, sehingga pelafalan bahasa lokal itu menjadi berkurang dan bahasa Indonesia jauh lebih efektif kita menggunakan. Saya kalau sekarang umur 58 tahun, kurang lebih 90% harinya itu bahasa Indonesia. Jadi kalau disebut paham maksudnya, tapi untuk menutur lidah ini menjadi berat, apalagi tadi saya sampaikan disuruh menulis, itu menyerah langsung. Mungkin juga harus belajar. Epen Ketaren melaporkan dari Kota Jayapura.